Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, yang dirahmati Allah, pada video kita kali ini kita akan membacakan cerita tentang Datuk Suban atau guru dari Datuk Sanggul. Jadi kita akan menceritakan tentang profil guru dari Datuk Sanggul. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Suban adalah penduduk asli Kampung Tatakan. Ia adalah seorang yang ahli dalam bidang agama dan ulama. Dan terutama sekali ia adalah seorang yang sangat ahli di dalam ilmu tasawuf. Pada masa itu ia hidup hanya ditemani oleh seorang istrinya yang tercinta. Mereka berdua hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan hidup mereka terlihat dan tercermin dari makanan yang mereka santap sehari-hari, yaitu mereka hanya makan singkong. Padahal pada masa di daerah Tatakan adalah daerah lumbung padi. Sebagai seorang ulama, ia mempunyai banyak murid. Dari sekian banyak murid, ada 12 orang yang merupakan murid yang setia. Semua murid Datuk Suban tersebut masing-masing mempunyai kesaktian dan keunggulan, seperti bertubuh keras seperti baja, atau dapat berubah menjadi 4 bagian, kebal dan juga dapat berjalan di atas air, dan berbagai kesaktian lainnya. Mereka adalah yang pertama Datuk Murkad. Datuk Murkad juga seorang murid dari Datuk Suban, yaitu Datuk Murkad mempunyai andalan ilmu, yaitu ahli ilmu kesatria. Sebagaimana diceritakan, apabila ada orang yang berniat jahat terhadap Datuk Murkad, orang tersebut tidak akan mengenalnya. Tubuhnya kebal, tidak mempan senjata yang terbuat dari besi. Dua, yaitu Datuk Tamingkarasa. Murid yang kedua ini bergelar Singajaya, yaitu mempunyai andalan ilmu panglima kelaskaran. Supaya gagah perkasa di medan perang, ia diangkat menjadi panglima dalam beberapa peperangan saat melawan penjajah Belanda. Dan yang ketiga yaitu Datuk Niang Talib. Ia mempelajari ilmu kabirayat dunia. Ilmu ini berfungsi sebagai ilmu kedijayaan dan keperkasaan. Seperti apabila ada orang yang ingin berbuat jahat kepadanya, maka hanya dengan menghentakkan kaki orang itu serta merta akan terduduk dan bersimpuh lemah tak berdaya. Dan konon ia oleh masyarakat sekitar sampai sekarang dianggap masih hidup, mendewata, menjadi makhluk gaib, yaitu sebagai penguasa alam gaib hutan Pulau Kadap Perantau.
Dan yang keempat yaitu Datu Karipis. Datu Karipis terkenal dengan ilmu kuat dan gesit, dapat berjalan di atas permukaan air, tidak hangus dibakar, dan kebal terhadap semua jenis senjata yang terbuat dari besi. Yang kelima yaitu Datu Ungku. Ia mempelajari ilmu kewibawaan dan ilmu dunia. Apabila ia menepukkan kedua tangannya, maka semua orang yang mendengar dan berniat jahat kepadanya akan lemah, lunglai, tak berdaya, dan bersimpuh di hadapannya. Dan yang keenam yaitu Datu Ganun. Ia mempelajari ilmu kesempurnaan dan kejayaan, dapat merubah diri menjadi 4 tubuh yang rupa dan bentuknya sama dan sulit diketahui mana tubuh yang asli. Dan yang ketujuh yaitu Datu Argih. Ia mempelajari ilmu kesempurnaan dunia dan akhirat, bukan saja perkasa dalam bidang ilmu keduniaan, namun juga alim tentang ilmu agama dan sebagai orang yang abid ahli ibadah. Dan yang kedelapan yaitu Datu Labai Duliman. Ia punya kelebihan khusus di antara murid-murid lainnya di bidang ilmu falakiyah, ilmu membaca dan menafsirkan huruf, ahli di bidang perbintangan, dan dapat mengetahui isi alam. Konon ia dapat mengetahui kapan turunnya hujan, kapan jatuhnya dedaunan dari dahannya, dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan yaitu Datu Harun. Ia lebih cenderung mengambil ilmu dunia seperti ilmu kebal, kuat perkasa, dan badannya keras bagaikan besi. Dan yang ke-12 yaitu Datu Arsanaya. Sebelum menjadi murid Datu Suban, ia adalah orang yang sangat sakti mandraguna, tetapi ia terkenal sangat zalim dan kejam. Apapun yang ia inginkan akan dilaksanakannya, walaupun itu bertentangan dengan syariat Islam. Namun akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi salah seorang murid Datu Suban. Dan kebijakan dan keteladanan dalam berdakwah dan membimbing masyarakat, terutama terhadap murid-muridnya. Akhirnya Datu Arsanaya dapat bertobat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah melalui Datu Suban, dan akhirnya ia menjadi alim dan ahli ibadah. Yang ke-11 yaitu Datu Rangga. Datu Rangga mempelajari ilmu kewibawaan dan ilmu dunia, seperti ilmu kepanglimaan, kekebalan, dan lainnya. Dan yang ke-12 yaitu Datu Galuh Diang Bulan, khusus mempelajari ilmu yang berkenaan dengan perempuan, seperti memandi atau memandikan perempuan agar kelihatan selalu cantik, cepat mendapat jodoh, awet muda, dan agar selalu disayang suami, dan yang lain-lainnya. Datu Galuh Diang Bulan ini akhirnya dikenal bukan saja di daerahnya, tetapi juga terkenal di daerah lainnya, bahkan sampai ke daerah luar Kalimantan.
Dan yang ke-13 yaitu Datu Sanggul. Datu Sanggul inilah yang merupakan murid yang terakhir dari Datu Suban. Walaupun murid yang terakhir dari Datu Suban, Datu Sanggullah yang dapat menerima dengan sempurna ilmu yang diajarkan oleh sang guru, Datu Suban. Ilmu yang diajarkan oleh sang guru Datu Suban, dan kepada Datu Sanggul pulalah kitab Berincong diserahkan. Sebagai seorang guru yang sangat alim dan mumpuni, Datu Suban banyak mempunyai kelebihan. Salah satunya Datu Suban adalah bahwa ia sudah mengetahui akan kedatangan Abdul Somad. Di hari itu Datu Suban mengundang semua muridnya untuk berkumpul di rumahnya dan mengatakan bahwa mereka akan kedatangan seorang tamu bernama Abdul Somad atau yang dikenal dengan Datu Sanggul. Semoga dengan pembacaan manaqib para wali-wali Allah ini kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah cerita sejarah singkat tentang guru dari Datu Sanggul. Ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.